Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Sehat Ramadan. Semoga hari ini puasanya tetap lancar meskipun tugas numpuk dan jadwal padat ya pemirsa. Ngomong-ngomong soal puasa nih, siapa nih yang sahurnya cuma minum air doang? Atau malah yang gak sahur tapi bilangnya kuat? Ayo siapa? Nah disinilah pentingnya kita paham puasa itu bukan bikin kita lemas, tapi justru bisa bikin tubuh kita lebih teratur dan sehat kalau dilakukannya dengan cara yang benar. Makanya tema obrolan kali ini puasa sehat, tubuh kuat. Kita akan bahas puasa dari sisi ilmu pengetahuan, kebiasaan hidup, dan kebiasaan yang sering dilakukan pelajar biar puasanya nggak cuma dapat pahala, tapi biar badan juga tetap fit. Dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang tepat. Guru yang nggak cuma ngajarin teori, tapi juga dekat dengan kehidupan siswa. Nah, di samping kita sudah ada narasumber yang luar biasa yaitu Ibu Siti Mila Fitriati SPD. Bu Mila, boleh dong kenalin tentang Ibu ke pemirsa yang ada di rumah? Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Mila Fitriati. Saya sebagai guru sekaligus sebagai pembina ekstrakurikuler PMR dan UKS. Nah, Ibu gimana kabarnya nih selama bulan puasa? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Oke deh, kalau kabarnya baik. Sebagai pembuka nih Bu, menurut pengamatan di UKS sekolah, masalah kesehatan apa yang paling sering dialami siswa saat sedang berpuasa? Menurut pengamatan saya, yang sering sekali saya jumpa itu masalah kesehatan siswa. Yang pertama adalah mereka... Tunggu sebentar Bu Mila, karena pembahasan lebih lanjut akan disampaikan setelah yang satu ini. Halo pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehat Ramadan. Nah, kita masuk di pembahasan inti nih pemirsa. Pada penasaran kan dengan kelanjutannya? Yuk simak lebih lanjut. Silakan Ibu. Karena kebanyakan mereka itu tidak minum air yang cukup sehingga bisa mengakibatkan dehidrasi dan juga hipotensi atau tekanan darah rendah.
sehingga bisa mengakibatkan mereka pusing, kepala sakit atau pusing, kemudian mereka lemas dan lain sebagainya. Nah, lanjut ya Bu. Menurut pengalaman Ibu menjadi pembina PMR, kebiasaan apa yang sering disepelekan siswa, padahal paling berpengaruh pada kesehatan saat Ramadan? Kebiasaan siswa yang sering disepelekan itu adalah mereka memakan makanan yang tidak bergizi atau seimbang sehingga mereka kesehatannya menurun. Nah, Bu, tadi kan sudah dibahas mengenai kebiasaan yang sering disepelekan siswa. Lalu, dari pengalaman Ibu menangani siswa di UKS, apa yang paling sering bikin siswa drop saat puasa? Yang bikin siswa drop saat puasa itu mereka tidak cukup minum air, kemudian tidak makan makanan yang bergizi dan seimbang. Bu Mila, boleh dong dibagikan 3 tips praktis ala PMR supaya siswa tetap sehat dan kuat selama Ramadan? 3 tips yang saya sampaikan, yang pertama adalah minum air yang cukup, kemudian yang kedua adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang, dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup supaya bisa menambah energi untuk bisa beraktivitas kembali. Nah, jadi gitu ya pemirsa tips sederhananya. Bisa langsung kita praktekkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemirsa, setelah ini bakal ada bintang tamu yang menarik dari seorang pemain futsal nih. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat Ramadan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat Ramadan. Di samping kita sudah ada pemain futsal nih. Idos, boleh dong perkenalan diri kamu kepada pemirsa yang di rumah? Halo teman-teman semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus. Biasa dipanggil itu Idos. Nah, saya dari kelas 11 BR1. Nah, Idos, apa sih tips sederhana yang bisa membuat kamu tetap semangat latihan saat sedang puasa? Oke, baik. Tips dari saya yaitu menentukan waktu yang tepat ya, menentukan waktu yang tepat. Karena di bulan Ramadan ini kita kan menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian kan pastinya kita melakukan latihan itu setelah melakukan latihan kan pasti kita kan merasa capek gitu ya. Kalau kita mengambil waktu di sela-sela siang hari atau pagi hari itu pasti nggak mungkin sekali. Nah, jadi saya itu melakukan latihannya itu di sebelum berbuka puasa, di waktu-waktu sebelum berbuka puasa seperti sore hari atau setelah berbuka puasa, setelah sholat tarawih. Itu tips dari saya untuk menentukan waktu yang tepat. Ya, terus gimana nih cara kamu membagi waktu istirahat, belajar, dan aktivitasnya? Saya cara berbaginya itu untuk membuat jadwal tersendiri ya. Karena kan saya juga masih pelajar ya, pastinya kan masih berangkat sekolah. Nah, jadi saya belajarnya dari waktu-waktu sekolah. Kemudian untuk waktu beribadah pastinya kan udah ada waktu tertentu untuk ibadah ya. Kemudian waktu latihan, saya latihannya itu di pulang sekolah biasanya seperti sore hari atau malam hari. Kemudian untuk waktu istirahat saya biasanya itu di atas jam 9 seperti jam 10. Untuk waktunya itu seperti 6 sampai 8 jam. Oke, Idos, terima kasih. Sebagai penutup nih, apa sih pesan dan motivasi kamu untuk para pelajar agar tetap menjaga kebugaran jasmani di saat bulan Ramadan hingga akhir Ramadan? Baik, pesan dari saya,
untuk teman-teman yang masih muda, jangan bermalas-malasan untuk berolahraga. Karena ini bisa bermanfaat sekali untuk ke masa tua nanti. Jadi kita kalau udah di masa-masa itu, kita nggak bisa lagi balik ke masa muda. Karena itu kita manfaatkan sebaik mungkin di masa muda ini. Kemudian motivasi dari saya yaitu jangan jadikan puasa ini alasan untuk tidak berolahraga. Oke, jadi itu ya teman-teman pesan dan motivasi dari IDOS. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal bagi kita semua. Kami selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.